Saya kira memang luar biasa anak Politekad ini, saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan ide-ide mereka yang walaupun masih dasar, itu menjadi inspiratif dan bisa dikembangkan untuk kepentingan Angkatan Darat juga untuk kejayaan Indonesia. Berkedudukan langsung di bawah naungan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan atau Kodiklat TNI Angkatan Darat, Politeknik Angkatan Darat adalah lembaga yang mencetak tenaga-tenaga profesional di bidang teknologi militer dalam lingkungan TNI Angkatan Darat. Politeknik Angkatan Darat pada awalnya lahir dari Institut Teknik TNI Angkatan Darat yang berdiri tahun 1988. Sempat berganti nama dan kelembagaan menjadi Lembaga Pengkajian Teknologi, kemudian untuk menyempurnakan penyelenggaraan pendidikan berubah menjadi Sekolah Tinggi Teknologi atau STT Angkatan Darat. Sampai pada akhirnya, inilah lembaga yang saat ini bernama Politeknik Angkatan Darat, sebuah lembaga pendidikan tinggi berlokasi di Kota Malang yang memiliki program studi teknik otomotif kendaraan tempur, program studi telekomunikasi militer, dan program studi elektronik sistem senjata. Selamat sore, Komandan. Sore, Pak Anang. Wah, baru kali ini saya gitu. tiba di Politekad, Politeknik Angkatan Darat. Masa sih? Iya, betul, Komandan. Luar biasa. Komandan, kalau boleh kita tahu, Komandan, ya, sebenarnya tugas utama atau tugas pokok Politekad ini di dalam struktur Angkatan Darat apa sih? tugas kita Politekad itu menciptakan SDM prajurit Angkatan Darat yang memiliki kemampuan teknologi. Untuk menciptakan itu, saya berpikir tidak hanya bicara siswa. Saya harus melihat juga kurikulumnya, yang saat ini kita mengacu kepada dikti dan juga mengacu kepada pola pendidikan di Angkatan Darat. Yang tidak kalah pentingnya, kami melihat ketersediaan dosen, kemampuan dosen, dan yang paling terakhir infrastruktur. Infrastrukturnya di sini ruang kelas, karena kita vokasi, berarti kita harus menjamin memiliki laboratorium untuk mereka tempat praktek. Itu fokus kami pertama kami datang ke sini. Demikian. Dengan tuntutan untuk dapat menghasilkan teknologi tempur yang harus bisa mengikuti bentuk-bentuk pertempuran di masa depan, penelitian terapan di bidang ilmu pengetahuan teknologi alutsista terus-menerus dilakukan sekaligus dikembangkan sehingga melahirkan produk-produk alutsista yang berteknologi tinggi seperti senjata tanpa awak yang merubah energi listrik menggunakan gelombang elektromagnetik menjadi energi gerak, dikendalikan dari jarak jauh tanpa sentuhan langsung dari manusia. Terlihat adanya ban tanpa udara yang stabil dan tahan peluru, sehingga di medan pertempuran terkena benda-benda tajam sekalipun, tetap mampu berfungsi dengan baik. Sebuah roket fenomenal yang mendapat pengakuan dari Lapan. Setelah melalui beberapa kali percobaan, formula homogen pendorongnya diakui Lapan sudah sangat baik. Inilah formula rahasia Angkatan Darat sekaligus kekuatan Angkatan Darat. Ada pula pacu bidik tanpa awak yang mengurangi tenaga manusia, namun sangat presisi melihat ketepatan yang dihasilkan. Produk alutsista tanpa awak lainnya adalah drone senjata yang dimodifikasi, mampu menembakkan mortir seberat 5 kg dari udara,
dapat dikendalikan dari jarak ribuan kilometer sekalipun. Sementara itu, senjata yang tidak kalah dari buatan luar negeri adalah senjata yang mampu menembak dari balik dinding atau bidang penghalang lain dengan sistem elektrik, sehingga prajuritnya aman dari bidikan musuh karena berlindung di balik dinding. Adanya luncur mortir dengan sistem gas untuk berlatih sangat menjawab persoalan terbatasnya peluru untuk latihan, karena luncur mortir ini dapat menggantikan peluru yang sangat terbatas untuk latihan. Sehingga, faktor penting latihan para prajurit untuk mengukur sudut ketepatan sasaran di lapangan dan melakukan bagaimana cara meluncurkan mortir dapat dilaksanakan serta dirasakan seluruh prajurit yang berlatih. Kalau ini mortir atau peluru kendali, think tank, ini kerjanya sama. Mereka kan semua ini tanpa awak semua. Jadi memang saya berharap kepada mereka, ancaman kita ke depan itu seluruh alat tempur atau seluruh alutsista ke depan sudah tidak lagi pakai awak. Itu harus kamu dapatkan. Suatu saat kami akan mencoba membangun mobil yang sudah bekas mungkin ya. Kita bangun, kemudian kita pasang senjata, kemudian dikendalikan dari jarak jauh. Itu yang kami akan berusaha cita-cita ini diwujudkan dan mereka sangat bersemangat. Kemampuan siswa secara dasar keilmuan teknologi sudah dimiliki. Secara input, proses, dan output sudah dikuasai. Hal ini merupakan aset TNI Angkatan Darat dalam mewujudkan produksi alutsista dalam negeri sesuai amanat Presiden dan Menteri Pertahanan. Tapi dari sekian ini Pak, saya kebetulan tertarik dengan roket tadi Pak, dengan yang ban. Bisa kita Pak ngobrol-ngobrol lebih boleh. Lanjut biar kami pengen dapat informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Ya. Yang tidak mungkin saya lupakan kenangan sama istri waktu saya selesai membuat, ternyata lupa mencuci, terus paginya kelihatan gosong. Akhirnya mau tidak mau istri marah sampai panci itu dibanting, bang, seperti itu. Saya kaget.